Hai guys, sekarang kita mau explore kebudayaan Gerabah di Borobudur. Sekarang kita udah sampai di Sentral Gerabah Arum Art. Ini dia. Kerajinan gerabah memiliki berbagai nilai yang penting, antara lain yaitu yang pertama, nilai estetika. Gerabah seringkali dihias dengan motif yang mencerminkan budaya dan tradisi lokal, memberikan keindahan visual. Kedua, nilai budaya. Setiap produk gerabah biasanya mencerminkan kebudayaan dan tradisi daerah tertentu, menjaga warisan nenek moyang. Ketiga, nilai ekonomi. Kerajinan gerabah dapat menjadi sumber pendapatan bagi pengrajin dan meningkatkan perekonomian lokal. Keempat, nilai fungsional. Gerabah tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai alat dan wadah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, nilai pendidikan. Proses pembuatan gerabah dapat menjadi sarana pembelajaran keterampilan dan seni bagi generasi muda. Yang terakhir, nilai lingkungan. Penggunaan bahan alami seperti tanah liat mendukung keberlanjutan dan penghargaan terhadap alam. Gerabah memiliki banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, antara lain, yang pertama alat rumah tangga. Gerabah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti wadah makanan, minuman, dan peralatan masak. Kedua, sebagai hiasan. Produk gerabah yang dihias dengan indah dapat berfungsi sebagai dekorasi rumah, menambah keindahan ruang. Ketiga, ekonomi. Kerajinan gerabah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pengrajin serta perekonomian lokal. Keempat, pelestarian budaya. Gerabah mencerminkan tradisi dan kebudayaan lokal, membantu menjaga warisan budaya masyarakat. Kelima, pendidikan. Proses pembuatan gerabah menjadi sarana untuk mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai kreativitas kepada generasi muda. Keenam, ramah lingkungan. Terbuat dari bahan alami, gerabah mendukung praktik berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang lebih bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosiologi, kami sekarang sedang berada di Sentral Gerabah Arum Art di Kota Magelang. Kami di sini sedang bersama Bapak
Boleh kenalan dulu Bapak, siapa namanya? Nama saya Supoyo, panggilannya Pak Poyo. Oh, Iya. kami dari Universitas Tidar. Kami di sini ingin mewawancari Bapak seputar kerajinan gerabah ya Pak. Siap. Iya. Kenapa kebudayaan kerajinan gerabah di Magelang bisa ada nih Pak saat ini? Oh iya, jadi dari sejarahnya memang untuk kawasan Magelang dan khususnya di Borobudur itu kan terkait dengan adanya Candi Borobudur ya. Di situ kan banyak sekali relief yang ditemukan tentang kegiatan gerabah. Baik itu dari peralatan maupun desain itu sama yang kita laksanakan sampai sekarang. Berarti bermacam-macam ya Pak jenisnya Iya, Pak? jenisnya itu kalau sekarang hampir 200 model. Banyak juga ya Pak. Iya. Terus bagaimana nih Pak perkembangan kebudayaan gerabah di Magelang dari dulu sampai sekarang ini Pak? Ya bisa dikatakan semakin maju nih, semakin ke depan itu dari tahun 2004 itu sudah ada perkembangan. Jadi kalau dulu memang kita cuman mengikuti jejak orang tua atau jejak dari turun temurun, tapi setelah tahun 2004 itu sudah ada perbaikan atau dari mutu, dari baik itu dari bahannya, terus desainnya, untuk pemasarannya juga sudah mulai ada peningkatan. Untuk pemasarannya itu banyak diminati nggak Pak di masyarakat? Kalau untuk sekarang masih cukup lumayan diminati ya. Di samping untuk barang-barang yang siap untuk dipakai, tapi yang paling banyak justru di edukasinya atau di pariwisatanya. Gitu. Oh gitu ya Pak. Terus apa nih Pak pengaruh dari budaya lain terhadap kerajinan gerabah ini? Apakah mempengaruhi atau tidak? Kalau pengaruh pasti ya, karena terkait dengan kemajuan teknologi juga kita harus bisa dikatakan bisa mengikuti pasar, perkembangan pasar. Apa yang ada di dunia bisa kita lihat dan bisa kita sesuaikan apa yang baru ngetren. Terus bagaimana nih Pak upaya masyarakat untuk melestarikan kerajinan gerabah terutama di Kota Magelang ini? Ya, yang paling utama itu mulai dari diri kita yang dimaksud adalah pengrajin saat sekarang ini kan bisa dikatakan juga sudah agak mulai punah, tapi bagaimana cara kita mensikapi supaya masyarakat pengrajin khususnya itu bisa melestarikan. Nah itu dari berbagai metode yang kita lakukan, termasuk juga untuk memberikan ilmu kepada anak cucu kita, baik itu dari segi bagaimana caranya atau mungkin bagaimana cara produksi yang lebih bagus seperti apa. Apakah di sini ada pelatihan khusus Pak untuk anak-anak muda di sekitar sini untuk membuat gerabah? Iya, ada. Jadi hampir tiap-tiap minggu kita laksanakan untuk memberikan ilmu kepada generasi-generasi yang sekarang sudah mulai agak punah nih. Ini dari anak-anak sekolah, kemudian dari anak yang sudah putus sekolah. Nah itu kita ajak untuk memperbaiki diri untuk menjadi pengrajin yang nantinya bisa kita harapkan untuk meneruskan perjuangan orang-orang tua kita. Biasanya ada berapa anak-anak yang ikut pelatihan Pak? Per minggunya itu hampir 30 anak. Dari mulai SD, SMP itu memang kita jadwalkan ketika hari-hari libur kita ajak untuk belajar gerabah. Gitu ya Pak. Terus usaha Bapak ini kan sudah berjalan. Terus sejak kapan nih Pak usaha ini Bapak jalankan? Kalau di Arum Art sendiri itu sudah hampir 20 tahun lebih ya.
Pada waktu itu sekitaran tahun 2004-an itu kita mulai untuk membuat kelompok, tapi di mana di situ sudah berdiri, jadi dari eh, rumahan atau home industry itu udah berjalan, cuman waktu itu belum kita bentuk kelompok. Nah, setelah tahun 2004 baru kita bikin kelompok-kelompok kecil untuk menjalankan kegiatan ini supaya bisa terkoordinir. Untuk penjualan gerabah ini Bapak jual di mana ya, Pak? Yang paling banyak kalau sekarang memang di rumah, tapi banyak juga pesanan-pesanan yang di luar sana, bahkan sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Sumatera, dan juga tidak kalah banyaknya itu dari tamu-tamu dari mancanegara. Jenis gerabah seperti apa, Pak, yang sering diminati oleh masyarakat? Masyarakat umum. Kalau biasa yang diminati itu yang untuk peralatan rumah tangga. Contohnya seperti apa? Kayak kendi, kemudian ada panci, ada cobek. Nah, itu masih diminati di pasar-pasar tradisional. Terus kenapa nih Bapak memilih usaha gerabah ini? Ya, di samping lebih mudah untuk menjalankannya, dan itu memang bisa dikatakan budaya atau tradisi kita turun-temurun. Bahkan sampai sekarang itu sudah ada 10 generasi dari mbah-mbah saya itu sudah jadi pengrajin. Jadi kita tinggal nerusin. Tapi tidak ada penurunan kualitas kan, Bapak? Kalau kualitas justru kita Tingkatkan. tingkatkan dari mulai yang bakaran rendah sampai bakaran tinggi, bahkan sampai ke glasir atau keramik. Terus apa yang Bapak harapkan untuk kerajinan gerabah ini sampai masa yang akan datang? Ya. Harapan kami sebagai orang tua atau pengrajin gerabah itu dari generasi yang akan datang supaya bisa melestarikan budaya kita ini, karena salah satu ikon yang ada di Magelang, terutama di Borobudur, jadi banyak sekali tamu-tamu mancanegara itu sampai ke Borobudur. Di samping melihat candi juga kepingin lihat tahu-tahu mencoba prosesnya seperti apa membuat gerabah. Nah, itu jadi harapan kita supaya lebih meningkatkan lagi, kemudian jadi sumber ekonomi yang lebih bagus, lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apakah harga gerabah ini cukup mahal, Bapak? Jadi kalau gerabah itu tinggal baik ukuran atau desainnya. Kalau lebih besar bisa lebih mahal, atau mungkin desainnya lebih rumit bisa lebih mahal seperti itu. Kalau yang sedang Bapak buat ini jenis gerabah apa, Pak? Ini yang keramik. Jadi bahannya itu beda antara bahan gerabah sama keramik. Kalau ini bisa untuk bakaran lebih tinggi sampai 1300 derajat Celcius. Untuk bahan bakunya Bapak sendiri dari mana ya, Pak? Kalau yang untuk gerabah itu masih di sekitaran dusun. Tapi kalau yang keramik itu kita ngambil dari kawasan Jawa Barat, kemudian ada yang dari Kalimantan, ada juga yang dari Bali. Terima kasih Bapak ya sudah bersedia kami wawancari. Semoga usaha Bapak semakin maju. Amin. Yeah. Pesan-pesan Bapak untuk anak muda zaman sekarang gimana, Pak? Untuk kerajinan gerabah ini. Pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, cintailah produk-produk Indonesia, terutama untuk yang berbau budaya, biar tetap lestari, bisa kita jaga dengan tidak mengurangi kualitas dan kearifan lokal.